Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CF Kreatif, kreativitas tanpa batas. Di video kali ini saya akan mereview sebuah power tool ya, yaitu Grenda Poles ya, dari merek DCA ukuran 7 inch ya. Jadi ceritanya saya dapatkan Grenda ini dari temen di Surabaya ya. Kebetulan dianya itu penghobi ya, penghobi motor. Terus dia ya kepingin ya untuk merawat motornya itu dikerjakan sendiri, terutama yang ringan-ringan. Kebetulan dia ceritanya ingin memoles motornya ya. Kemudian dia beli Grenda ini dan kurang cocok ya ternyata setelah digunakan oleh dianya gitu ya. Masalahnya dia ngerasakan agak berat ya waktu pegang ya. Memang kalau Grenda Poles seperti ini lebih cocok digunakan untuk mobil gitu ya, atau benda-benda yang permukaannya luas gitu ya. Kalau untuk motor saya rasa lebih cocok menggunakan bor poles gitu ya. Nah, selanjutnya dia akhirnya beli bor poles ya, bor poles. Kemudian karena saya tahu ini dianggurkan ya, cuma sekali pakai, akhirnya saya beli itu. Dan lucunya saya nggak dikasih piringan sama wallnya ya, wall polesnya itu. Oke, mungkin kita langsung menuju ke spesifikasi ya. Sekalian kita tes, kita uji gimana RPM, kemudian dia juga sudah variabel speed ya, kita uji sampai detail ya, termasuk wattnya ketika tanpa beban. Langsung saja ya teman-teman. Oke, untuk kelengkapannya yang pertama ini kita dapat handle ya, handle untuk dipasangkan di kepalanya seperti ini ya. Berikutnya ini saklarnya ada di sini ya. Ini juga untuk ngelok saklar ada seperti ini. Jadi ini akan berputar untuk ngelok ya, ngelok saklarnya biar putarannya bisa tertahan atau terus gitu ya. Berikutnya di sini ini ya variabel speednya, mulai dari speed 1 2 3 4 sampai ini 5-nya sudah sudah pudar ya, 5 sampai speed 6 di sini ya. Oke, ini untuk tempat baut ya, bautnya handle kiri kanan. Terus ini untuk karbon brushnya ya, ada di luar. Jadi misalkan akan melakukan penggantian, ini bisa langsung ya tanpa membuka bodi gitu ya, bisa langsung dibuka terus kita ganti. Nah, ini untuk tulisan brand atau merek DCA nya ini emboss ya, timbul seperti ini. Kemudian nah ini yang saya bilang tadi, ini enggak ada spindle locknya ya. Jadi waktu kita akan mengencangkan ya terpaksa menggunakan kunci ya di sini. Kunci di sini baru kita kencangkan piringan wallnya ya. Oke, apalagi ini, oh ya, ini lubang udaranya untuk pembuangan ada di depan sama samping, tapi mengarah ke depan semua ya. Iya. Kemudian oh ini lubang udara ya, lubang udara masuknya ini ya, lubang udara masuk. Termasuk ini untuk karbon brushnya ini ya,
karbon brusnya biar bisa terbuang, jadi butiran karbon brush bisa terbuang ke lubang depan ini ya. Oke, itu saja mungkin ya untuk fitur-fiturnya ya. Kemudian kita ke spesifikasi. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita baca. Ini tipe DCA, tipenya S1P FF180 sender polisher. Iya, nah ini 750 watt, 7 in ya, diameter ya polishernya ya. Kemudian ini RPM-nya 2500 sampai 3400 RPM. Nanti kita buktikan ya di tes RPM ya menggunakan alat. Ya ini pabriknya ya, made in China, ini nama perusahaannya. Oke, langsung untuk yang pertama mungkin kita timbang dulu ya berapa bobotnya ya. Oke, kita siapkan dulu alatnya. Ini 2,9 kilo ya, 2,9 kilo, hampir 3 kilo ya itu bobotnya ya. Berikutnya kita tes konsumsi daya ya, konsumsi daya tanpa beban. Kita posisikan di watt ya. Ya, kita nyalakan. Seratus 162, 164 ya. Kita mulai dari skip. Ini skip 1 ya teman-teman. Berikutnya kita skip 2. Seratus 176, skip 3. 193, skip 4. 225, skip 5. Yang skip maksimal. Ya, sudah kita saksikan tadi ya untuk konsumsi daya tanpa beban ya, yang di RPM paling kecil ya, RPM 1 itu kurang lebih sekitar 150 wattan ya. Untuk yang RPM tertinggi yaitu yang RPM nomor 6 itu di angka 315-an. Ya, berikutnya kita uji RPM-nya ya. Kita mulai dari RPM paling rendah ya.
Ya, sesuai spesifikasi ya teman-teman. Tadi di RPM paling rendah ya 2400 sekian gitu ya, bisa dikatakan 2500, dan RPM paling tinggi tadi di RPM nomor 6 ya, tadi di 3300 lebih ya, ya hampir 3400. Jadi bisa dikatakan sesuai dengan spesifikasi yang tertera ya. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk pengujian uji spesifikasi ya. Jadi kesimpulannya adalah alat ini sesuai dengan spesifikasi yang tertera ya, tertera di unitnya ya. Jadi memang alat ini produk DJI ini kalau melihat RPM-nya ya, emang khusus digunakan untuk sebagai mesin poles ya. Itu RPM yang sekian, yang di bawah 4000 ini ya memang khusus untuk poles, tidak bisa digunakan untuk memotong gitu ya, maksudnya kurang tepat kalau digunakan untuk pemotongan ya. Kalau untuk pemotongan itu RPM mintanya yang sangat tinggi ya, ya paling tidak 7000 ke atas. Paling bagusnya ya seperti Grenda tangan 4 in itu ya rata-rata kurang lebih sekitar 9000 sampai bahkan 12000 ya. Kalau yang RPM rendah seperti ini ya memang fokus ke mesin poles ya. Oke, sudah kita saksikan ya teman-teman gimana pengujian mulai dari RPM, kemudian wattnya ketika dihidupkan ya. Untuk pekerjaan yang kontinu, saya rasa ini masih mumpuni ya DJI ini. Ya kita tahu bersama DJI ini kan juga merek yang tergolong middle ya, atau tengahan gitu ya. Tapi ini saya rasa sudah sangat mumpuni ya kalau digunakan untuk bengkel poles mobil gitu ya, bengkel salon mobil maksud saya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Nanti ini rencananya akan saya bongkar ya, saya bongkar dalamannya seperti apa gitu ya. Nanti termasuk kalau jadi akan saya bandingkan gimana bedanya dengan Grenda Poles 7 in merek bos saya itu ya. Ditunggu aja video berikutnya itu saya bongkar. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan atau yang sedikit kekeliruan dari review atau perkataan saya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like jika teman-teman suka ya video saya ini untuk perkembangan kedepannya ya untuk channel ini. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CF Kreatif, kreativitas tanpa batas.